Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-423 ini didukung oleh para pemain Edi Jun sebagai Walakang, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, Yoko sebagai Nambi, Arya sebagai Pranaraja, Tanpek sebagai Caraka, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tanpa rasa curiga, keempat utusan Nambi pun segera meneguk air yang disuguhkan Sang Ramapati. Tapi setelah beberapa saat meminum air itu, tiba-tiba saja keempat utusan Nambi ini kaget. Mereka saling pandang, seolah-olah ada sesuatu yang dirasakannya. Dan tak lama kemudian, seorang utusan yang bernama Simpar tiba-tiba saja roboh. Tubuhnya sempat mengejang sebentar, tapi setelah itu diam tak berkutik lagi. Simpar, Wijo, Caraka, Keparat,
Kau Ramapati. Kau telah meracuni kami. Itulah hadiahnya bagi orang-orang yang berpihak pada Nambi. Bagaimana rasanya meneguk air yang diracuni? Nikmat. Sungguh keji sekali perbuatanmu, Ramapati. Setan apa sebenarnya yang bersemayam di dalam tubuhmu? Sehingga kau tega meracuni kami. Kalau Pati Nambi tahu, kau pasti dihajarnya. Nambi tidak akan pernah tahu dengan apa yang kulakukan. Kalau sekarang orang-orangnya berhasil kusingkirkan, maka sebentar lagi Nambi pun akan mengalami hal yang sama sepertimu. Keparat, licik kau, Ramapati. Dosamu cukup besar. Dewata Agung pasti tidak akan mengampuni dosa. Aku memang tidak butuh ampunan Dewata. Yang aku butuhkan kematian Nambi dan orang-orangnya. Rayuyu, cepat kau bereskan begundal si Nambi yang satu ini. Baik, Gusti Ramapati. Tanpa punya rasa iba, Rayuyu segera mencabut kerisnya yang terselip di pinggang. Setelah itu ia menikamkan keris itu ke dada Walakang. Walakang tak bisa berkutik lagi ketika keris Rayuyu menikam dadanya. Walakang sempat mengejat sebentar, tapi kemudian ia pun tak berkutik lagi. Darah berceceran kemana-mana. Buang mayat-mayat busuk itu ke hutan Tarik, Rayuyu. Buat keadaan mereka seperti tercabik-cabik binatang puas. Baik, Gusti. Tapi ingat, Rayuyu. Hati-hati jangan sampai ada orang lain yang tahu dengan kejadian ini. Dan suruh anak-anak buahmu yang lain untuk membersihkan ruangan ini. Baik, Gusti. Sang Ramapati kemudian bergegas meninggalkan ruangan itu. Sementara Rayuyu dan anak-anak buahnya membawa mayat 4 orang utusan Nambi. Ruangan pun kembali dibersihkan. Dia pikir akan mudah begitu saja meminta Ratanca pada Gusti Prabu. Tidak bisa. Apapun niat Nambi untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan istana Majapahit, aku akan selalu mencegahnya. Inilah saat-saat yang terbaik untuk menyingkirkan Nambi. Aku akan mengatur siasat yang lebih jitu agar Nambi dapat tersingkir secara halus. Tinggallah lebih lama di Lamajang, Nambi, sementara aku akan mempersiapkan siasatku. Ketika hari mulai senja, nampak 8 orang prajurit yang dipimpin oleh Rayuyu telah meninggalkan benteng istana Majapahit. 4 orang prajurit dari rombongan itu nampak membawa mayat-mayat utusan Nambi. Tak berapa lama setelah melewati jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar, akhirnya rombongan itu pun sampai di hutan Tarik. Suasana nampak sepi menyeramkan, apalagi saat itu matahari mulai tenggelam di langit barat.
rasa disinilah tempat yang cocok untuk membuang mayat-mayat ini. Prajurit, buang mayat-mayat itu di sini. Setelah itu kita segera kembali ke istana Majapahit. Serentak 4 orang prajurit itu membuang mayat-mayat itu. Dan setelah itu, rombongan itu pun kembali memacu kudanya meninggalkan hutan tarik. Perlahan malam mulai turun. Kicau burung telah tenggelam berganti nyanyian serangga malam. Suasana di hutan itu memang terasa gelap. Sekalipun rembulan bersinar terang, mayat-mayat utusan Nambi tergeletak dengan menyedihkan. Keadaannya benar-benar parah. Tapi tiba-tiba saja, satu di antara mayat-mayat itu ada yang bergerak. Tenggorokanku kering sekali. Sekujur tubuhku pun terasa nyeri sekali. Jahat sekali Ramapati. Di mana aku sekarang berada? Apakah aku dibuang ke sebuah hutan? Benar-benar biadab perbuatan laki-laki tua serakah itu. Oh, aku harus bangkit dan kembali ke Lumajang. Hal ini harus diketahui Pati Nambi. Rupanya utusan Nambi yang bernama Caraka ini berhasil lolos dari maut. Sekalipun keadaan tubuhnya sangat parah, Caraka mencoba untuk bangkit dan berjalan. Tubuhnya terhuyung ke sana kemari, tetapi ia terus mencoba untuk berjalan. Apakah aku akan berhasil kembali ke Lumajang untuk menemui Pati Nambi? Tubuhku terasa lemah dan sakit sekali. Tapi biar bagaimanapun aku harus sampai ke Lumajang. Ampun Gusti Ramapati. Semua tugas telah hamba jalankan dengan baik. Mayat-mayat itu sudah hamba buang ke tengah-tengah hutan tarik, Gusti. Apakah kau yakin mayat-mayat itu sudah benar-benar mati? Hamba yakin, Gusti. Karena sebelumnya hamba periksa dulu keadaannya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ingat, kalau kau gagal dan sembrono, aku tidak segan-segan menghukum kalian semua. Ya sudah, sekarang kalian kembali ke tempat tugas kalian masing-masing. Jaga terus keadaan di pintu gapura alun-alun, dan cepat laporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Baik, Gusti. Sekarang hamba mohon diri. Mudah-mudahan saja mayat-mayat itu benar-benar sudah mati. Kalau saja masih ada yang hidup, keadaanku pasti gawat. Pekerjaan Rayuyu kadang-kadang sembrono. Tapi sudahlah. Kenapa aku harus berpikiran pengecut begini? Bukankah tadi Rayuyu bilang, sebelum ia membuang mayat-mayat itu, ia periksa dulu. Nambi, keadaanmu sangat menyedihkan sekali.
Cuma satu lagi pekerjaanku yang harus kuselesaikan, yaitu menyingkirkan kau Nambi. Dan setelah kau tersingkir, maka keadaanku akan benar-benar kuat. Malam terus tergelincir jauh, dan sang rembulan telah beranjak dari tempatnya semula. Sementara itu Caraka terus melangkah terhuyung-huyung menelusuri kaki gunung Penangkungan. Keadaannya benar-benar parah sekali. Terkadang ia jatuh, dan terkadang ia menggigil karena menahan luka yang semakin membengkak. Tenggorokanku benar-benar kering. Aduh. Aku haus sekali. Tapi aku tidak boleh membuang-buang waktu. Ya. Aku harus segera sampai di Lamajang. Sayang sekali tak ada kuda. Kalau ada, mungkin sekarang ini aku sudah sampai di sana. Aku harus kuat. Caraka terus melangkah, walaupun keadaannya sangat parah. Tanpa terasa, sehari semalam ia menelusuri kaki gunung Penangkungan. Dan pada hari yang ketiga, akhirnya ia pun roboh tak sadarkan diri di dekat perbatasan desa Pajarakan. Lihat, ada orang tergeletak di sana. Ayo kita lihat, siapa orang itu? Bukankah orang ini adalah orang yang diutus Gusti Pati ke istana Majapahit? Iya. Ada apa dengan orang ini? Keadaannya sangat parah sekali. Apakah dia dirampok orang? Atau diterkam binatang buas? Orang ini kelihatannya masih hidup. Sebaiknya kita bawa saja menghadap Gusti Pati. Ayo, kita angkat ke atas kuda. Kedua prajurit ronda itu pun kemudian mengangkat tubuh Caraka ke atas kudanya. Setelah itu membawanya ke istana Lamajang. Setelah sampai di istana, kedua prajurit membawa Caraka ke ruang pendopo menghadap Patih Nambi. Ampun Gusti Pati. Hamba menemukan orang ini di perbatasan desa Pajarakan. Kasihan sekali keadaannya. Mungkin dia bersama kawan-kawannya dirampok ketika melewati hutan tarik. Gusti, lihat. Kelihatannya ia mulai sadarkan diri. Akhirnya Caraka tewas tanpa sempat mengatakan sepatah kata pun pada Nambi. Nambi diam sesaat lamanya. Rasa khawatir pada penyakit ayahnya kembali menyelimuti pikirannya. Prajurit, lebih baik bawa mayat ini. Semayamkan sebagaimana layaknya. Baik, Gusti. Gagal sudah usahaku untuk menyembuhkan penyakit ayahanda. Apalagi yang harus kulakukan? Aku sekarang benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak mungkin rasanya kalau aku yang ke istana Majapahit untuk mengambil Ratanca.
Aneh. Apakah benar 4 orang utusanku itu dirampok orang? Bukankah menurut Adi Maesa Pawagal, mereka adalah orang-orang yang sudah biasa melakukan tugas seperti ini? Kalau dilihat dari keadaannya, Caraka sepertinya dirampok. Tapi kenapa hatiku jadi tidak enak? Dan rasanya selalu saja was-was. Benar juga menurut istriku. Ternyata perasaan tidak enaknya menjadi kenyataan. Nambi anakku. Ayahanda. Kenapa Ayahanda bangun dari tempat pembaringan? Aku memang ingin sekali bangun dan berjalan. Ada apa tadi? Sepertinya ada sesuatu terhadap prajuritmu. Bukan prajurit hamba, Ayahanda. Orang itu hanya orang bayaran. Mereka hamba utus ke istana Majapahit untuk meminta Ratanca, tabib istana, untuk datang kemari. Tetapi di perjalanan rupanya mereka mengalami musibah, Ayahanda. Mereka dirampok orang. Seharusnya kau tidak perlu bersusah payah memanggil tabib jauh-jauh ke istana Majapahit. Keadaan ayah tidak apa-apa, nak. Tapi hamba begitu mengkhawatirkan keadaan Ayahanda. Hamba khawatir akan terjadi apa-apa terhadap Ayahanda. Penyakit ayah adalah penyakit orang sudah tua. Kita pasrahkan saja segalanya pada kehendak Dewata Agung. Kau lihat, keadaan Ayahanda baik-baik saja, bukan? Aku jadi heran. Keadaan ayah tiba-tiba saja jadi segar. Seolah-olah tidak mempunyai penyakit apapun. Ya, menurut Tabib Songseng, keadaan seperti itu memang sering dialami ayah. Terkadang panasnya tinggi dan terkadang turun. Mungkin sekarang panas tubuhnya sedang normal. Nambi, sebaiknya temani ayah jalan-jalan melihat suasana istana ini. Baik, Ayahanda. Nambi kemudian menemani ayahnya, Pranaraja, jalan-jalan melihat suasana istana Lamajang. Keadaan Pranaraja kelihatan agak segar. Nambi sedikit tenang melihat hal itu. Keduanya terus melangkah menelusuri halaman istana. Kau lihat tempat itu? Ya, Ayahanda. Keadaan tempat itu sepertinya tidak berubah. Hanya sayang, sekarang kurang sedikit terawat. Kalau kau masih ingat, di tempat itulah kau suka main panah-panahan dan main perang-perangan. Ya, hamba memang tidak pernah melupakan masa-masa ketika hamba masih kecil, Ayahanda. Kalau melihat tempat itu, seolah-olah hamba melihat diri hamba sedang bermain perang-perangan, Ayahanda. Memang sangat menyenangkan masa kanak-kanak itu, Ayahanda. Berbeda dengan keadaan sekarang yang banyak hamba hadapi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ya, itulah hidup anakku. Semakin kita dewasa, maka semakin banyak tanggung jawab yang harus kita pikul. Kalau mengingat masa kecilmu, ayah rasa kau pun ingin kembali menjadi anak kecil. Ya, benar, Ayahanda. Kalau mengingat-ingat masalah yang hamba hadapi,
Kemudian hamba mengingat masa kecil hamba. Rasanya ingin kembali menjadi anak kecil, agar bebas dari segala masalah dan beban hidup. Masa kanak-kanak memang menyenangkan dan bahagia. Tapi semua itu sekarang terlintas begitu saja, bagaikan sebuah mimpi. Mengarungi hidup ini, kalau tidak dengan perasaan sabar dan tabah, maka kita akan rugi sendiri, Nambi. Karena hidup ini adalah permainan. Dan kalau kita tidak bisa bermain di dalamnya, juga memahami apa yang kita hadapi, maka kehancuranlah yang bakal kita temukan. Ya, Ayahanda. Batuku mulai terasa lagi, Nambi. Penyakit yang satu ini memang tidak pernah hilang. Apakah tubuh Ayahanda kembali panas? Tidak, Nambi. Hanya batuk saja. Darah. Sebaiknya kita kembali ke ruangan bilik, Ayah. Ayah harus banyak istirahat. Ayo, Ayah. Oh, kenapa batuk Ayah tiba-tiba mengeluarkan darah? Aku semakin cemas saja melihat keadaannya. Benar saja dugaanku. Belum tentu keadaan Ayahanda yang segar tadi menandakan bahwa Ayah sudah sehat. Nambi kemudian segera memapah ayahnya untuk kembali ke ruangan biliknya. Prana Raja memang kelihatan lemah sekali. Batuk darah yang keluar dari mulutnya benar-benar membuat Nambi jadi semakin khawatir. Nambi, Ayahanda, batukku mulai terasa lagi. Penyakit yang satu ini memang tidak pernah hilang. apakah tubuh Ayahanda terasa panas kembali? Tidak, Nambi. Hanya batuk-batuk saja. Darah. Batuk Ayahanda mengeluarkan darah. Ayahanda, sebaiknya kita kembali ke ruangan bilik Ayahanda. Ayahanda harus banyak istirahat. Ayolah. Oh, kenapa batuk Ayah tiba-tiba mengeluarkan darah? Aku semakin cemas saja melihat keadaannya. Benar saja dugaanku. Keadaan yang segar belum tentu menjamin keadaan Ayah sehat kembali. Nambi kemudian segera memapah ayahnya untuk kembali ke ruangan biliknya. Tubuh Prana Raja kelihatan semakin lemah saja. Setelah berbaring beberapa saat di tempat pembaringannya, akhirnya Prana Raja pun tertidur pulas. Oh, syukurlah. Ayah sekarang dapat tidur dengan tenang. Mudah-mudahan saja panas tubuhnya segera turun. Nyai. Iya, Kakang.
Tolonglah kau tunggui Ayahanda. Temani Bibi Emban di ruangan pilih Ayahanda. Aku sekarang mau ke rumah Adi Maisa Pawaka. Ada sesuatu yang harus kusampaikan kepadanya. Apakah ada masalah dengan utusan yang Kakang kirim ke Istana Majapahit? Ya, mereka gagal ke Istana Majapahit. Mereka dirampok. Kasihan sekali. Berarti kita gagal untuk mengobati Ayahanda, Kakang. Ya, tapi aku akan tetap berusaha untuk mencari tabib yang lain. Mudah-mudahan Adi Pawakal tahu di mana tabib yang baik. Iya, Kakang. Nah, kalau begitu, aku pergi dulu, Nyai. Iya, Kakang. Hati-hatilah. Patih Nambi pun kemudian memacu kudanya menuju desa Pacarakan. Matahari nampak mulai berdiri di atas kepala. Cahayanya terasa panas menyengat, sementara burung-burung menyenandungkan lagu keindahan. Setelah beberapa saat menempuh jarak 10 pal, akhirnya Nambi sampai di rumah Maisa Pawagal yang sederhana. Rumah itu kelihatannya sepi sekali. Pintunya ditutup rapat. Mudah-mudahan saja Adi Pawakal ada di rumahnya. Hop! Adi Pawakal? Adi Pawakal? Adi Pawakal? Rupanya dia tidak ada di ruangan pilihnya. Kemana dia? Sebaiknya aku tunggu saja sebentar, sambil melihat-lihat suasana di sekitar tempat ini. Benteng Pacarakan. Ya, sayang sekali benteng ini tidak terurus. Keadaannya benar-benar rusak berat. Dinding-dindingnya yang kokoh hancur begitu saja dimakan zaman. Memang benar, benteng Pacarakan yang semula berdinding kokoh dan tegar, sekarang keadaannya benar-benar rusak berat. Nambi masih berdiri memandangi benteng itu dengan perasaan sayang. Tapi setelah itu ia pun kembali melangkah. Namun tiba-tiba saja, setelah beberapa langkah, matanya tertuju pada sosok tubuh manusia tengah berlutut tak jauh dari sudut benteng. Bukankah itu Adi Pawakal? Sedang apa dia berada di sana? Apakah itu makam istrinya, Hatrini? Memang benar, orang yang tengah berlutut tak jauh dari sudut benteng adalah Mahisa Pawagal. Rupanya Mahisa Pawagal tengah berdoa di makam istrinya. Nambi diam beberapa saat lamanya, menunggu Mahisa Pawagal selesai berdoa. Dan tak lama kemudian, Mahisa Pawagal bangkit dari makam itu. Kakang Nambi, sudah lama Kakang berada di situ? Belum, Adi Pawakal. Baru beberapa saat saja. Makam istrimu kah itu, Adi Pawakal? Iya, Kakang. Disinilah aku menguburkan istriku. Aku sengaja menguburkan Hatrini di sini, agar setiap saat aku merindukannya, aku bisa datang dengan mudah. Setiap kali aku datang menengok makam istriku, kesedihanku dan dendamku seakan-akan tidak pernah lenyap dari pikiranku. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe
jadikan harimu lebih hidup. Ya, aku pun memahami apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiranmu, Adipawaka. Tetapi satu hal yang harus kau sadari. Kau harus dapat mengendalikan perasaanmu itu. Kalau tidak, maka hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Iya, Kakang. Aku memang selalu mencoba mengendalikan perasaanku. Tapi sampai kapan aku harus menunggu untuk membalas sakit hatiku ini? Apakah saat-saat seperti itu akan datang? Adipawaka, aku juga tidak tahu. Tapi sebaiknya semua ini serahkan saja pada Dewata Agung. Karena dialah segalanya yang mengatur. Jika kita tidak bisa membalas sakit hati kita, biarlah Dewata Agung yang membalasnya. Karena setiap kejahatan pasti ada balasannya. Ya, cepat atau lambat. Iya, Kakang Nambi. Tapi aku berharap biar bagaimanapun Jaya Negara harus mati di tanganku. Rasanya tidak tenang kalau Raja Busok itu belum mati. Adipawaka, di samping makam istrimu, makam siapa lagi itu? Itu adalah makam ayah dan ibuku. Oh. Ya, dengan berdampingan dengan makam kedua orang tuaku, mudah-mudahan Hatrini bisa tenang. Dan kelak aku tidak berumur panjang pun, aku berharap di makam di sini, di samping istriku. Adipawaka, lebih baik kau jangan berpikir hal-hal yang seperti itu. Perjalananmu masih panjang untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Mungkin masih panjang, dan mungkin juga tidak, Kakang. Hatiku masih dibakar oleh perasaan dendam, Kakang Nambi. Kakang. Jadi? Bagaimana kalau kita sambil jalan-jalan melihat keadaan benteng ini? Ya, aku rasa itu lebih baik. Sekaligus untuk menjernihkan pikiran kita. Ayo. Keduanya pun melangkah sambil melihat-lihat keadaan benteng Pajarakan yang sudah rusak itu. Sementara itu, tanpa terasa matahari mulai condong ke arah barat. Sinarnya terlihat mulai redup. Dan kicau burung perlahan tenggelam dalam kesunyian sore. Nambi dan Mahesa Pawagal terus melangkah melihat-lihat keadaan benteng itu. Setelah beberapa saat, keduanya pun berhenti. Kakang Nambi, melihat keadaan benteng Pajarakan yang menyedihkan seperti ini, aku berniat memugar kembali benteng ini. Aku ingin ia kembali berdiri tegak dan kokoh. Dan sekaligus aku ingin mengembalikan kejayaannya seperti masa lalu, ketika Ken Arok berkuasa di sini. Setelah benteng ini nanti berdiri tegar kembali, maka aku berniat memberontak pada Majapahit. Jaya Negara harus turun dari singgasananya. Adipawaka, apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Aku sadar, Kakang. Aku memang berniat memberontak pada Majapahit. Apakah aku salah kalau aku bicara seperti ini? Seperti yang aku katakan tadi, bahwa aku masih dendam, Kakang Nambi. Aku memang tidak mempunyai prajurit atau anak buah. Tapi aku mempunyai orang yang kuanggap sebagai saudara sendiri, yaitu Kakang. Aku berharap Kakang Nambi mau membantuku. Membantu untuk memberontak pada Majapahit. Kita gempur Majapahit. Kita buat porak-poranda singgasana Jaya Negara. Aku mohon pada Kakang Nambi agar Kakang mau mendukung rencanaku. Bukankah Kakang pun selama ini telah banyak dikecewakan oleh Jaya Negara? Ya, benar Adipawaka. Tapi persoalan yang kau hadapi ini bukan lagi persoalan kenegaraan, melainkan persoalan pribadi. Bukannya aku tidak mau membantumu atau mendukungmu, Adipawaka. Aku hanya tidak ingin persoalan pribadi disangkut pautkan dengan persoalan kepemerintahan. Adipawaka. Iya, Kakang.
Sudahlah, sebaiknya pikirkanlah lagi niatmu itu. Kita jangan sembarangan atau gegabah dalam bertindak. Semua itu hanya akan membuat diri kita fatal. Sekali lagi, bukan aku tidak mau mendukungmu. Aku hanya ingin kau atau kita berhati-hati dalam bertindak. Rasanya sekarang aku benar-benar putus asa, Kakang. Tidak ada yang perlu kau putus asakan, Adipawaka. Bukankah seperti yang kukatakan tadi? Jalanmu masih panjang. Masih banyak yang dapat kau perbuat untuk ketentraman batinmu. Kalau untuk pemugaran benteng Pacarakan ini, aku akan mendukungmu. Tapi untuk pemberontakan itu, aku harus berpikir lebih jauh lagi. Baiklah, Kakang. Aku akan mencoba untuk bersabar. Tetapi asal Kakang tahu, dendamku tak akan pernah lenyap dari batinku. Kakang Nambi. Ya, Adipawaka. Apakah Kakang sudah mendapat kabar dari 4 orang utusanmu? Ya, itulah. Kedatanganku kemari sebenarnya di samping ingin bertemu denganmu. Tetapi juga sekaligus ingin memberitahukan tentang 4 orang temanmu yang kuutus ke Istana Majapahit. Mereka semua tewas. Mereka tewas? Iya. Kelihatannya mereka dirampok. Salah satu di antaranya ditemukan prajurit jaga. Tapi sayang, ketika ia dibawa ke ruang pendopo, ia tewas. Keadaannya benar-benar mengenaskan. Apakah Kakang yakin bahwa mereka tewas akibat dijegal oleh para perampok? Entahlah. Tapi menurut firasatku memang demikian. Rasa-rasanya aku tidak yakin, Kakang. 4 orang temanku tewas karena dirampok. Loh, apa alasannya kalau kau tidak yakin bahwa 4 orang temanmu tewas akibat dirampok? Mereka sudah biasa melakukan perjalanan jauh dan melewati tempat-tempat yang membahayakan, Kakang. Kalau saat ini mereka tewas, menurut dugaan Kakang akibat dirampok, rasanya tidak masuk di akal, Kakang. Adipawaka, kita tidak bisa berkata begitu. Karena nasib yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Kalau mereka pada saat-saat yang lalu selalu berhasil menjalankan tugas, sekalipun melewati medan berbahaya, ya, mungkin pada saat ini adalah hari naas mereka. Sudahlah, Adipawaka. Aku minta maaf atas kesalahanku ini. Hanya karena ingin menolongku, mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Ya, tidak apa, Kakang Nambi. Itu sudah tugas dan resiko mereka. Kakang benar. Semua hanya Dewa Talah yang mengatur. Nah, hari sudah mulai malam. Aku harus kembali ke Istana Lamajang. Aku khawatir dengan keadaan ayahku. Aku doakan semoga penyakit Gusti Adipati dapat segera disembuhkan. Ya, terima kasih Adipawaka. Iya, Kakang. Setelah diantar sampai Pondok Maisa Pawakal, di mana kudanya ditambatkan, kemudian Nambi pun segera memacu kudanya untuk kembali ke Istana Lamajang. Malam mulai membentang, rembulan tersembul di antara mega-mega hitam. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya Nambi pun sampai di depan gapura istana. Tapi ketika ia sampai di pintu gapura istana,
Dia terkejut melihat Janarupaka menyambutnya dengan tangisan. Nambi pun segera turun dari punggung kudanya, mendekati anak laki-lakinya. Ada apa kau menangis, Janarupaka? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kakek, ayah, penyakit kakek semakin gawat saja. Beberapa kali beliau pingsan sambil batuk-batuk darah. Ia sangat mengharapkan sekali kehadiran ayah. Oh, ayahanda. Dengan perasaan cemas, Nambi pun bergegas masuk ke ruangan bilik ayahandanya. Nambi sempat terkejut melihat keadaan ayahnya yang semakin lemah dan pucat. Kemudian ia segera mendekati pembaringan. Dari mana saja kau, anakku? Maafkan hamba, ayah. Hamba baru saja menemui Adi Maesa Pawaka untuk memberitahukan tentang keadaan 4 orang kawannya yang gagal datang ke istana Majapahit, ayahanda. Tubuh ayah sudah semakin lemah saja. Rasanya ayah tidak mungkin dapat bertahan lama lagi, Nambi. Ayah tidak boleh berkata demikian. Ayahanda harus sembuh. Hamba akan berusaha mencari tabib yang ahli untuk mengobati penyakit ayahanda. Sudahlah, anakku. Sekalipun hari ini ayah harus mati, ayah rela. Karena ayah sudah merasa puas mengenyam pahit getirnya kehidupan ini. Dan ayah pun merasa puas karena ayah mempunyai anak seperti kau. Mana Janarupaka? Janarupaka. Saya, kek. Janarupaka di sini, kek. Cucuku, kalau nanti kakek sudah tiada, jadilah kau anak yang berbakti, anak yang taat pada orang tua. Kakek juga senang melihat kau tumbuh menjadi pemuda yang baik. Iya, kek. Semua sekarang sudah kumpul di sini. Aku sangat senang sekali karena kepergianku ini dilihat oleh anakku, cucuku, dan juga mantuku. Ayah, batuk mau mengeluarkan darah lagi. Ayahanda. Melihat ayahnya batuk darah lagi, Nambi segera menubruk tubuh ayahnya, kemudian mendekapnya dalam pangkuannya. Tubuh Pranaraja memang kelihatan semakin lemah. Nafasnya sudah tidak beraturan lagi. Namun begitu, ia masih berusaha untuk bicara dengan Nambi. Nambi, anakku. Oh, iya, ayahanda. Sekali lagi, pesan ayah, jaga anak dan istrimu baik-baik. Oh, ayahanda. Oh, ayah. Oh.
Akhirnya Pranaraja pun menghembuskan nafasnya. Nambi mendekap tubuh ayahnya di dalam pelukannya sambil mengucurkan air mata. Suasana jadi nampak haru. Tak ada lagi terdengar sepatah kata pun, kecuali tangisan kesedihan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan